Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah seperti biasa kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Banglawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 58 baris kedua dari bawah. Baris kedua dari bawah, depannya waqala. Masih menjelaskan tentang surat dan ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan keutamaannya di dalam hadis-hadis Rasul. Jadi ayat Al-Quran atau surat Al-Quran yang Allah jelaskan keutamaannya melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda fil Fatihati, di dalam menerangkan surat Al-Fatihah. Jadi Nabi bersabda tentang surat Al-Fatihah. Innaha, sesungguhnya surat Al-Fatihah itu a'zamu suratin, paling agungnya surat fil Qur'ani, di dalam Al-Quran. Jadi surat yang paling agung, surat yang paling mulia, surat yang keutamaannya besar di sisi Allah di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Wa annaha, dan sesungguhnya surat Al-Fatihah itu as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Maksudnya 7 ayat yang diulang-ulang yang ada di dalam sholat 5 waktu. Jadi setiap kita melaksanakan sholat 5 waktu wajib membaca surat Al-Fatihah tiap rokaatnya. Kalau tidak, maka sholat kita tidak sah, sehingga surat Al-Fatihah disebut as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Berarti saking pentingnya surat ini sampai diulang-ulang di dalam sholat 5 waktu, hadirin sekalian.
wal Qur'anul azimu, dan merupakan Al-Qur'an yang agung, Al-Qur'an yang mulia. Jadi surat Al-Fatihah itu adalah ringkasan dari Al-Qur'anul Karim. Seluruh Al-Qur'an yang jumlahnya 30 juz itu semua dirangkum, diringkas di dalam surat Al-Fatihah, hadirin sekalian. Sehingga surat Al-Fatihah surat yang paling agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annaha, dan sesungguhnya surat Al-Fatihah itu unzilat, diturunkan, hiya surat Al-Fatihah, wa ayatul kursi, bersama ayat kursi, wa khawatimu suratil baqarati, akhir surat Al-Baqarah. Jadi Al-Fatihah, ayat kursi, dan akhir surat Al-Baqarah itu diturunkannya tersendiri. Dari mana? Min kanzi tahtil arsy, dari perbendaharaan di bawah aras. Aras itu singgasana. Aras itu, aras Allah berarti singgasana Allah. Kita bayangkan di dalam aras itu ada disebut kursi. Kata Allah di dalam ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi, lebih luas dari langit dan bumi. Kita nggak boleh membayangkan secara harfiah, harus ditakwil ayat-ayat seperti ini. Nah, aras itu adalah singgasana Allah. Nah, surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan akhir surat Al-Baqarah itu diturunkan dari di bawah aras. Berarti surat-surat yang dimuliakan oleh Allah dari segi penurunannya, hadirin sekalian. Wa annal fatihata, bahwa surat Al-Fatihah lima, untuk apa-apa, quri'at lahu, yang dibacakan untuknya. Surat Al-Fatihah itu dibaca untuk niat apapun, hadirin sekalian. Kita punya hajat, baca surat Al-Fatihah, mohon hajat kita dikabulkan oleh Allah. Kita sedang sakit, mohon disembuhkan sakitnya oleh Allah, baca surat Al-Fatihah. Kita punya keperluan mendesak, penting, ingin dikabulkan, baca surat Al-Fatihah. Jadi kita niatkan Al-Fatihah untuk keperluan apapun, hadirin sekalian. Jadi biasanya kalau orang sedang sakit itu ada orang yang kepada kiai kemudian minta air, kemudian air itu dibacakan Al-Fatihah lalu diminumkan. Nah, itu pun hal yang boleh-boleh saja dan bagus, hadirin sekalian. Begitu juga kita punya hajat, lalu kita mohon Al-Fatihah, lalu mudah-mudahan hajat kita terkabul. Nah, ini bisa dilakukan secara individu, diri sendiri kita baca, atau orang lain yang kita mintai tolong untuk bacain surat Al-Fatihah, itu juga hal yang bagus, hadirin sekalian. Jadi Al-Fatihah itu untuk tujuan apapun dia bisa dibaca, hadirin sekalian. Artinya lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kita berdoa tidak pakai Al-Fatihah, hadirin sekalian. Kita lagi banyak masalah, kemudian kita, ya Allah, mudah-mudahan masalah saya cepat selesai. Masalahnya disebutkan masalah ini, kemudian ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Al-Fatihah. Kemudian kita baca Al-Fatihah dengan niat tadi, hadirin sekalian. Maka itu insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebutkan masalahnya kepada Allah, mengadu kepada Allah, lalu ditambah dengan ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Al-Fatihah. Lalu kita baca surat Al-Fatihah sendiri, hadirin sekalian. Kalau bersama kiai juga boleh, bersama ustadz juga boleh, ustadz yang bacakan juga boleh, tetapi sendiri pun itu boleh, hadirin sekalian. Kita lagi sakit, kita juga bisa seperti itu, hadirin sekalian. Wa annaha ruqyatun haqqun,
Sesungguhnya surat Al-Fatihah adalah ruqyah, mantra hakun yang benar, hakun yang hak. Jadi mantra itu adalah untuk dibacakan, hadirin sekalian. Orang lagi sakit biasanya dibacakan surat Al-Fatihah lalu diberikan kepada yang sakit, itu insya Allah sembuh, hadirin sekalian. Jadi mantra itu juga biasanya untuk mengusir jin-jin jahat, untuk mengusir godaan-godaan setan. Maka baca selalu Al-Fatihah, maka insya Allah kita akan selamat, hadirin sekalian, selamat dari godaan setan. Karena surat Al-Fatihah merupakan rangkuman dari Al-Quranul Karim. Wawaroda, dan Rasul menjelaskan fi ayatil kursi, menerangkan tentang ayat kursi. Sudah ganti lagi sekarang ayat kursi. Annaha, sesungguhnya ayat kursi itu sayyidatu ayil qur'ani, panglimanya ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran, rajanya, panglimanya adalah ayat kursi, atau ayat-ayat Quran yang paling mulia itu adalah ayat kursi, hadirin sekalian. Maka kita harus hafal ayat kursi yang depannya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah itu usahakan kita hafal, hadirin sekalian. Wa anna man qara'aha, barang siapa yang membaca ayat kursi ba'da kulli sholatin maktubatin, setelah setiap sholat yang diwajibkan, setiap sholat 5 waktu sunnah membaca ayat kursi, hadirin sekalian. Lam yakun bainahu wa baina dukhulil jannati illa ayyamuta, tidak ada jarak antara dia dan antara masuk surga kecuali kematian. Jadi yang bisa memisahkan dia belum masuk surga karena dia belum mati, hadirin sekalian. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga kecuali kematian, karena dia belum mati sehingga belum bisa masuk surga, hadirin sekalian. Berarti orang yang membaca ayat kursi setiap sholat 5 waktu pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jaminan-jaminan ini kita ambil, hadirin sekalian, kita raih. Artinya tiap habis sholat 5 waktu ayat kursi kita baca, hadirin sekalian. Jadi ayat kursi itu kita baca setiap sholat 5 waktu. Kalau itu dilakukan, Allah jamin orang tersebut masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna man qara'aha, barang siapa yang membaca ayat kursi indan naumi, ketika tidur, lam yuqarribuhu syaitanun hatta yusbiha, tidak bisa didekati setan sampai subuh, hadirin sekalian. Jadi kita mau tidur baca ayat kursi, hadirin sekalian, maka setan tidak bisa mendekati kita sampai subuh, hadirin sekalian. Berarti orang yang membaca ayat kursi pada saat dia tidur, mimpinya benar, hadirin sekalian. Karena setan nggak bisa dekat, setan nggak bisa dekat, lalu dia bermimpi, maka mimpinya itu benar dan yang baik-baik, hadirin sekalian. Maka usahakan kita membaca ayat kursi. Insya Allah orang yang baca ayat kursi itu tidak bisa diganggu jin, hadirin sekalian. Jadi jin saja meleleh, hancur dengan ayat kursi, hadirin sekalian. Maka usahakan tidur kita membaca ayat kursi. Kalau kita lagi tidur kemudian kita diganggu jin, hadirin sekalian, diganggu jin itu diantaranya mau bangun nggak bisa, padahal kita sudah sadar, itu namanya kita sedang diganggu jin, hadirin sekalian. Cobalah baca ayat kursi, maka insya Allah gangguan itu akan lenyap, hadirin sekalian. Pada saat kita sadar tetapi tidak bisa bangun, maka kita baca ayat kursi, hadirin sekalian, maka insya Allah gangguan itu akan lepas, hadirin sekalian. Wawaroda,
bersabda dan dijelaskan dalam hadis, annaman qara'al ayataini, barang siapa yang membaca dua surat, min akhiri suratil baqarati, dari akhir surat Al-Baqarah. Kalau dua surat berarti dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, itu kalau dua surat. Kalau tiga surat akhir Al-Baqarah dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi ini dua surat dari akhir surat Al-Baqarah. Fi lailatin, pada malam hari, kafatahu, maka Allah mencukupinya. Mencukupi apa? Mencukupi kebutuhannya. Jadi ini penafsiran pertama, yaitu kebutuhan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiap malam baca dua ayat surat Al-Baqarah yang terakhir, maka kebutuhan penting kita dicukupi oleh Allah. Penafsiran kafatahu yang kedua adalah cukup dia menggantikan sholat malam, hadirin sekalian. Jadi kalau kita udah baca ini, kita tertidur, maka lalu nggak sholat tahajud, maka dua ayat ini mencukupi untuk pahala tahajud dan keutamaan sholat malam, hadirin sekalian. Jadi bisa mencukupi. Kalau tidak tahajud, maka ayat ini sudah mencukupi, hadirin sekalian. Allah anggap dia sudah tahajud. Dan yang kedua, hadirin sekalian, mencukupi kebutuhan pentingnya, hadirin sekalian. Jadi dua surat ini kita baca ba'da Isya, hadirin sekalian. Ba'da Isya nanti kan Isya. Nah itu kita niat baca, insya Allah kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, alimuhuma, ajarkanlah dua ayat ini, dari amanah Rasul sampai akhir surat Al-Baqarah. Ajarkanlah dua ayat ini, nisaakum, kepada istri-istri kalian, wa abnaakum, kepada anak-anak kalian. Fa innahuma, karena sesungguhnya dua ayat ini, sholatun, adalah sholat, adalah doa permohonan pada Allah. Wa Qur'anun, dan adalah bacaan Al-Quran. Wa du'aun, dan doa. Sholat ini dua ayat ini mencukupi sholat. Orang yang gak sholat sunnah, ayat ini cukup untuk mendapatkan pahala sholat sunnah malam. Ayat ini Quran, orang yang lupa baca Quran, maka ayat ini mencukupi dia baca Quran. Doa, orang yang lupa berdoa, lupa doa tidur, lupa berdoa memohon kepada Allah, ayat ini cukup untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu hajat kita dan akan dikabulkan meskipun kita lupa berdoa, hadirin sekalian. Maka ajarkan ayat ini kepada istri kita dan anak-anak kita, hadirin sekalian. Maksudnya suruh hafal, hadirin sekalian. Kita hafal, anak kita hafal, baca tiap malam. Itu insya Allah kebutuhan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membaca Al-Quran, untuk membaca ayat-ayat yang banyak keutamaannya di dalam hadis. Allahumma ja'alna min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.